Selamat sore, nama saya Hani Sirait dari kelas MJ506. Saya akan menjelaskan mengenai analisis cost volume profit dan soal studi kasus untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah akuntansi. Pertama, memberikan penjelasan mengenai analisis cost volume profit. Analisis cost volume profit adalah metode akuntansi biaya fundamental yang mengukur dan memvisualisasikan hubungan timbal balik antara biaya, volume penjualan, dan laba operasional perusahaan. Metode ini merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian bisnis jangka pendek. Komponen-komponen utama dalam menghitung analisa CVP diantaranya volume penjualan, harga jual, biaya tetap, biaya variabel, dan laba. Tujuan utama CVP adalah memberikan wawasan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan bisnis jangka pendek yang optimal, meliputi penentuan harga jual, perencanaan keuntungan, dan analisis titik impas atau BEP, break even point. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dalam soal pertama, yaitu soal analisis cost volume profit. Untuk soal telah dibagikan di mahasiswa masing-masing di Edlin. Dalam soal, diketahui bahwa harga jual per botol itu 25.000, biaya variabel per botol, variabel cost itu 15.000, dan biaya tetap tahunan cost itu 1.200.000.000 dengan kapasitas maksimum produksi 200.000 botol per tahun. Diketahui juga manajemen sedang mempertimbangkan dua strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Yaitu selanjutnya ada instruksi soal yang pertama untuk menghitung kontribusi per unit, margin kontribusi atau CM ratio, dan break even point. Yang kedua, jika di keadaan perusahaan menjual 120.000 botol, kami mahasiswa diminta untuk menghitung total contribution margin, laba operasi, dan margin of safety. Ketiga, diminta untuk menganalisis kedua strategi, yaitu yang pertama strategi promosi intensif, dan yang kedua strategi diskon harga. Dan yang terakhir dari soal nomor pertama tentang CVP ini adalah untuk menghitung degree of operating leverage atau DOL pada volume 120.000 botol. Menjawab soal pertama, diketahui harga jual atau price itu 25.000 per botol, lalu biaya variabel atau variable cost itu 15.000 per botol, dan biaya per tahunnya itu fixed cost yaitu 1.200.000.000. Yang pertama, hitung kontribusi unit. Kontribusi per unit atau contribution margin per unit atau CMU, yaitu price dikurang fixed cost, yaitu 25.000 dikurang 15.000 dengan 10.000. Lalu selanjutnya menghitung margin kontribusi atau CM ratio. Nah, itu yaitu dengan rumusnya adalah CMU atau contribution margin per unit dibagi dengan price. Diketahui tadi CMU-nya itu 10.000 dan price diketahui di awal soal 25.000. Berarti margin kontribusi atau CM rasionya itu adalah 0,4 yaitu 40%. Dan ini selanjutnya ditanyakan break even dalam bentuk unit maupun dalam bentuk rupiah. Untuk mengetahui dalam bentuk unit, rumusnya itu fixed cost dibagi dengan CMU. Fixed cost diketahui di awal soal, dan CMU-nya didapatkan di awal pertanyaan yaitu 10.000. Berarti break even dalam unit itu 120.000 unit atau 120.000 botol. Lalu selanjutnya menghitung break even dalam rupiah, rumusnya itu break even unit dikali dengan price. Break even unit itu 120.000 dikalikan dengan price yang telah diketahui di awal yaitu 25.000. Jadi break even-nya di angka 3 miliar. Lalu pertanyaan yang kedua, jika perusahaan menjual 120.000 botol, berarti kuantitinya itu 120.000 botol, ditanyakan total contribution margin yaitu TCM. Rumus TCM itu CMU dikali dengan quantity. CMU diketahui di awal, kembali lagi ini 10.000.
Di 10.000 dikali dengan 120.000. Berarti TCM di kondisi perusahaan menjual 120.000 botol adalah 1.200.000.000. Lalu ditanyakan laba operasi atau operating income. Rumusnya itu, ini semua rumus-rumus umum dan saya dapatkan dari berbagai referensi seperti di website-website yang membahas tentang akuntansi. Nah, rumus operating income itu adalah TCM dikurang dengan fixed cost. TCM-nya telah kita dapatkan yaitu 1.200.000.000. Fixed cost itu diketahui di awal soal ini. Juta 1.200.000.000. Jadi laba operasinya itu di keadaan perusahaan menjual 20.000 botol masih nol, sama dengan nol. Lalu ditanyakan margin of safety dalam bentuk unit dan persentase. Itu margin of safety unit itu actual sales dikurang dengan break even. Nah, actual sales-nya tadi 120.000 kurang dengan break even 120.000. Break even itu dapat dari sini. Tadi sudah kita bahas break even. Ini 120.000 ini actual sales dari kondisi soal itu ketika perusahaan berhasil menjual 120.000. Kemudian ditanyakan margin of safety dalam bentuk persentase. Dalam kali saya jelaskan, jadi pertanyaan margin of safety dalam bentuk unit sudah dibahas, yaitu hitungnya dengan cara actual sales dikurangi dengan break even. Actual salesnya di kondisi perusahaan sesuai soal itu 120.000 dan break even itu 120.000. Itu di jawaban sebelumnya dari sini 20.000. Jadi sama dengan 0 unit. Untuk menghitung margin of safety dalam bentuk persentase, rumusnya itu margin of safety units dibagi dengan actual sales. Setelah didapatkan tadi margin of safety units itu 0, dibagi dengan actual sales 120.000. Berarti 0%. Berarti tepat pada volume atau penjualan 120.000, disitulah perusahaan tepat pada titik impas. Lalu selanjutnya yang ketiga, untuk menganalisis kedua strategi. Diketahui di soal, yang pertama itu perusahaan melaksanakan strategi A berupa promosi intensif, yaitu dengan menambahkan biaya promosi sebesar 300 juta. Dan diketahui penjualan 140.000 botol. Itu juga diketahui di soal. Berarti IM totalnya adalah 140.000 dikali 10.000, yaitu sebesar 1.400.000. Hitung laba operasi setelah mendapatkan biaya promosi 100.000. Berarti laba operasi itu CM total dikurang biaya tetap dikurang biaya iklan. Semua ada dari soal. CM totalnya dari sini 1.400.000.000. Biaya tetap ada dari soal 1.200.000.000 dikurang biaya iklan. Biaya iklan ini dari kondisi soal strategi ini 300 juta. Sehingga jawabannya adalah minus 100.000. Berarti perusahaan mengalami kerugian sebesar 100 juta meskipun volume penjualan naik ke 140.000 karena tambahan biaya promosi terlalu besar terhadap peningkatan kontribusi. Lalu perusahaan menjalankan strategi mempertimbangkan strategi B dengan pemberian diskon harga dan volume dinaikkan menjadi 160.000 botol. Diketahui price baru itu 23.000 CM per unit. Kita kembali menghitung CM per unit dengan
price barring, dan variable cost yang tetap. Berarti 23.000 dikurangi 12.000 itu 8.000. Maka dan diketahui juga di soal kuantiti penjualan itu sebesar 150.000. Kita hitung CM totalnya itu berarti CMU dikali ini atau kuantiti berarti 8.000 dikali dengan 160.000. Soal tadi maka CM total pada kondisi ini adalah 1.280 juta. Hitung laba operasi setelah menurunkan harga dan meningkatkan volume jadi 150.000. Laba operasi rumusnya adalah CM total dikurang dengan biaya tetap. CM total telah kita dapatkan ini 1 miliar 200 juta. Biaya tetap ada dari soal 1 miliar 200 berarti 80 juta. Nah, berarti di sini strategi B memberikan keuntungan sebesar 80 juta. Jadi dari dua opsi strategi B lebih menguntungkan dalam proyeksi. Lalu yang terakhir menghitung degree of operating leverage atau DOL pada volume 120.000 botol dan interpretasi mengenai resiko operasional perusahaan berdasarkan nilai DOL tersebut. Rumus DOL itu operating income dibagi dengan total contribution atau dengan kata lain PCM dibagi total contribution itu berarti PCM dikurang fixed cost. Ini penjabaran dari isi rumus dari menghitung CM itu CM dikali Q per CM dikali Q dikurang FC atau fixed cost. Semua ada dari soal. Berarti 10.000 dikali 120.000 dibagi 10.000 dikali 120.000 dikurang 1 miliar 200 juta. Sehingga hasilnya adalah tidak terdefinisi atau infinite. Berarti risiko operasional sangat tinggi di titik impas, di mana perubahan kecil pada penjualan akan sangat mempengaruhi laba. Untuk mengurangi risiko operasional, perlu strategi menurunkan biaya relatif terhadap kontribusi atau meningkatkan CM per unit. Maksudnya adalah nilai DOL ini menunjukkan risiko operasi sangat tinggi. Artinya perubahan kecil pada penjualan akan menyebabkan perubahan yang sangat besar atau signifikan pada laba operasi. Intinya, sedikit turunan volume dapat mengakibatkan rugi dan sedikit kenaikan langsung menghasilkan laba. Maka untuk mengurangi resiko operasional diperlukan strategi yang dua ini, yaitu menurunkan biaya tetap relatif terhadap kontribusi atau meningkatkan CM per unit. Demikian penjabaran mengenai metode CVC dan perhitungan soal studi kasus yang pertama. Terima kasih.